البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 79. Dari Syarah Al-Asma'il Husna. Qala Fadilatul Syekh Shalih As-Sindi hafizahullahu taala, setelah menyebutkan bahwasanya imannya seorang muslim kepada dua nama ini, Al-Qawiyul Matin, akan memberikan kepadanya sejumlah faidah. Awalan, yang pertama, idza amanal insanu biquwwatillahi tabaraka wa taala. Jika seseorang itu beriman kepada kekuatan Allah tabaraka wa taala, fa innahu yarkanu ila haulillah, maka dia akan bersandar kepada usaha yang datang dari Allah. Kalau kita katakan haul di sini adalah usaha, kalau tahawul ya perpindahan yang Allah berikan. Wa quwwatih, dan bersandar kepada kekuatan Allah, bukan kekuatan diri sendiri atau kepakaran diri sendiri dan semacam itu. Wa yabra'u min haulihi huwa wa qudratih, dan dia berlepas diri dari upaya dan kemampuannya sendiri. Jelas kita harus berusaha, tapi kita tidak boleh mengklaim ini adalah usaha saya seperti yang dilakukan oleh Qarun itu. Baik. Fal quwwa innama hiya indallah. Maka kekuatan hanyalah datang dari sisi Allah. Makanya Allah membantah ucapan Qarun itu, awalam yara annallaha qad ahlaka min qablihi man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Apakah dia tidak melihat bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang sebelumnya yang lebih dahsyat kekuatannya dan lebih banyak harta yang dia kumpulkan. Baik. Menunjukkan ini semua pemberian Allah, bukan karena kehebatan kehebatan Qarun. Wa idza nudiya ila shalah, ana lompat. Qal wa innama tustamaddu minallah, hanyalah kekuatan tadi itu tustamat, yaitu diambil, dimintakan dari Allah, yaitu istimdad, kita meminta dukungan dari Allah. Masih banyak yang lebih cerdik dari kita, masih banyak yang lebih hebat dari kita, maka hendaknya kita jangan bersandar kepada makhluk, tapi bersandarnya kepada Allah. Kemudian walidza kana min kunuzil jannah, maka dari itu termasuk dari pundi-pundi perbendaharaan surga, ayyaqulal insan, yaitu seseorang mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Wa idza nudiya ila shalah, dan jika dia diseru menuju kepada salat, wa hussa alaiha, dianjurkan pergi berangkat salat, fil adzan, di dalam adzan itu, wa qila lahu hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, ajabal muslimu bil bara'ati min haulihi wa quwwatihi, maka si muslim menjawab dengan berlepas diri dari usaha dan kekuatannya. Tetap berusaha, tetapi kita berjaya sholat bukan karena kehebatan kita. Orang lebih hebat, banyak yang ahli fitness, ahli gym, tapi tak mampu pergi ke masjid yang dekat misalkan. Menunjukkan ini memang taufik dari Allah Ta'ala. Wa tafwidhi fi dzalika ila Allah, bersandar, menyandarkan itu semua kepada Allah Azza wa Jal. Wa yaqul, dia mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak seperti apa ucapan dulu ada orang yang semangatnya berlebihan sampai dia mengatakan di mana ada kebenaran di situ ada Abu Fulan. Ini ujub. Orang Indonesia di Jawa Timur dulu. Ada juga yang di Yaman, dia mengklaim di mana ada hizbi, saya akan di situ melawan dia. Kalau di sini habis, tunjukkan pada saya di seberang lautan, saya akan datangi dia. Na'udzubillah, ini kalam yang sangat ujub. Tahu-tahu terkena subhat hizbi, langsung dia pindah. Memang dia jadi ikut menyeberang, tapi bukan melawan hizbi, malah dapat duit bulanan, memang duitnya banyak hizbi. Join, betul. Baik, makanya harusnya la haula wala quwwata illa billah, bukan menepuk dada dan sebagainya. Baik. Dikatakan di sini fala quwwata laka ala syai'in min amriddin, maka engkau tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melakukan. Engkau tidak memiliki kekuatan untuk melakukan sedikit saja dari urusan agama ini, awid dunia, bahkan urusan dunia, illa biimdadillah, kecuali dengan dukungan dari Allah. Allah yumiddu, yaitu memberikan dukungan. Baik, Azza wa Jal. Allah mengatakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Orang yang ini kami beri dukungan, yang itu juga kami beri dukungan.
Dan Allah melihat siapa yang nikmat tadi dipakai untuk kebaikan, siapa yang nikmatnya justru malah dipergunakan untuk keburukan. Fal quwwatu innama tustamaddu minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka kekuatan hanyalah dimohonkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Imdad, madad, dari madad, yaitu dukungan. Lompat lagi. Wa i'dadihi. Kira-kira i'dad itu kembali kemana ya? A'adda, yaitu persiapan dohirnya. Yaitu Allah yang mempersiapkan semuanya. I'dad. I'dad biasanya artinya persiapan. Baik. Qal fala taghtarra bi nafsik, maka jangan engkau terpedaya dengan dirimu sendiri, merasa kuat akhirnya tidak lagi bersandar kepada Allah. Wala taghtarra bi quwwatik, jangan bersandar pada kekuatanmu. Ya, kita seberapa tak mampu menghadapi ujian sebanyak ini dan seterusnya. Banyak orang kafir yang terkena ujian sedikit saja bunuh diri. Kita belum tentu lebih hebat dari mereka. Nah, maka terus bersandar pada Allah, yakin akan pertolongannya dan seterusnya. Fal amru kulluhu lillah tabaraka wa ta'ala, maka urusan semuanya adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Fal quwwatu min, kekuatan itu dari Allah, wal haulu min, demikian pula seluruh usaha datangnya juga dari Allah. Wa bitali, dengan penjelasan itu, fa'alaika, maka kewajibanmu ya Abdullah, Allah tastakmila quwwatak, jangan engkau mempergunakan kekuatanmu fi ghairi ma yuhibbullah, di selain perkara yang Allah cintai tabaraka wa ta'ala. Diberi kekuasaan misalkan, jangan digunakan malah untuk melindungi para penjahat, para pelaku jinayah, para pelaku kesyirikan dan seterusnya. Wa idza kunta dza quwwah, jika engkau memiliki kekuatan, wa idza kunta dza qudrah, memiliki kemampuan, fa'lam annallaha aqwa mink, maka ketahuilah bahwasanya Allah lebih kuat dari engkau. Jangan malah jadi backingnya penjahat. Ini istilahnya backing ya. Sini istilahnya apa ya? Ya sih, pelindung ya. Jadi malah jadi bodyguardnya orang jahat misalkan. Bodyguard di diskotik atau apa. Wa annallaha aqdaru mink, ketahuilah bahwasanya Allah lebih berkuasa daripada engkau. Fa iyyaka an tata'adda, hindarkan dirimu dari melampaui batas. Wa anta tadiya, tata ada melampaui batas, tak tadiya yaitu berbuat ida, yaitu penganiayaan ala ibadillah, terhadap para hamba Allah. Ya. Teruskan. Bagaimana dia? Apa saja yang kita lakukan dan apa saja respon daripada apa yang orang lakukan, semuanya kita kena respon dengan memuji Allah dan sebagainya itu. Asalnya demikian, iya. Karena orang-orang hanyalah perantara. Mereka hanyalah sebab. Allah lah yang musabibnya. Maka mestinya kita muji Allah, kemudian baru bersyukur pada dia. Seperti urut-urutan tadi, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi dua-duanya mendapatkan hak, tapi hak Allah dinambersatukan. Nah, itu yang mestinya dilakukan. Sebagaimana kita bangun tidur, jangan langsung memuji, oh ini jamnya bagus memang membangunkan saya, tapi kita mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana. Setelah itu mungkin bersyukur kepada siapa yang mengejutkan kita misalkan. Demikian pula ketika diberi makan, kita mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani, kemudian bersyukur, jazakallahu khairan, kebetulan saya lapar nih. Bantuan Anda ini membantu saya istilahnya. Tapi tetap kita puji Allah lebih dahulu. Baik. Jazakallahu khairan. Wa fi sahih Muslim anna Aba Mas'ud Al-Badri, Uqbah bin Amr Al-Ansari, kana yadribu bi sautin ghulaman lah, pernah memukuli hamba sahayanya itu dengan cambuk. Fa aqbala. Harusnya gitu ya, tanpa tasydid. Fa aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi datang kepadanya, wa huwa lam yarah, dalam keadaan dia tidak melihat, mungkin dia sedang saking marahnya dan menghadap ya ke hamba yang sudah dipukuli. Padahal dalam riwayat Muslim, si hamba itu sampai mengatakan, saya berlindung pada Allah dan pada Rasulullah. Bukan berarti oh ini syirik lah, isti'adahnya kepada Rasulullah. Insya Allah tidak sampai syirik, tapi Rasulullah waliul amr, boleh kita minta perlindungan kepada waliul amr, minta perlindungan pada polis, perkara-perkara yang manusiawi tak masalah. Cuma karena dia saking marahnya,
maka dia tidak dengar kalimat itu. Maka Nabi mengatakan i'lam Aba Mas'ud, sampai diulang waktu itu. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Yaqul falam astabinas saud. Istabana yastabinu. Falam astabinis saud berarti ya. Baik. Maka saya tidak merasa jelas dengan suara itu. Ma'alima anna hadza sautun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Abu Mas'ud tidak tahu ini suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ada alaihi salatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang lagi, "I'lam Aba Mas'ud." Yaqul faltafattu, maka saya menoleh. Fa idza huwa Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau adalah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala alaihi salatu wassalam, "I'lam Aba Mas'ud annallaha aqdaru alaika minka alaih." Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya bahwasanya Allah lebih mampu untuk menghukum engkau daripada engkau terhadap hambamu itu. Yaqul faqultu innahu hurrun liwajhillah. Langsung dia mengatakan sesungguhnya dia merdeka untuk wajah Allah, demi wajah Allah. Fa'taqahu liwajhillah, dia membebaskan hamba itu demi mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Fasyahid, sisi pendalilan kita di sini anna quwwataka wa qudratak, bahwasanya kekuatan dan kemampuanmu idza da'atka ala antadlim, jika mengajakmu untuk menganiaya orang, wa ala anta tadi, untuk engkau berbuat iktidak, yaitu menganiaya, wa ala anta tajabbar, menjadi angkuh, menjadi suka menindas, ya tatajabbar, suka menindas orang. Fa'alam anna quwwatallahi a'zam, maka ketahuilah bahwasanya kekuatan Allah lebih besar. Orang boleh sombong mungkin berhari-hari atau bertahun-tahun karena merasa tentara di tangan dia. Seperti apa orang-orang Nusairiyah itu, siapa namanya? Bashar Asad. Tapi ada batas waktunya. Segala sesuatu itu ada batas waktunya. Likulli ajalin kitab. Setiap batas waktu sudah ada tulisannya. Jika waktunya celaka, dia akan celaka dan hancur. Masa yang panjang hanya menambah dosa untuk dia. Menambah dosa berarti apa? Siksaan akan lebih parah dan mengerikan. Wa annaka baina yadayillahi subhanahu, engkau ada di hadapan Allah subhanahu wa fi sultanih, di dalam kekuasaannya. Iya, langit dan bumi di tangan Allah, kita siapa dan ada apanya kita ini. Wallahu alaika qadir, Allah kuasa terhadapmu. Fahdhar, maka waspadalah. Khafil maqama minallah, takutlah berdirinya engkau di hadapan Allah. Menurut salah satu penafsiran, waliman khafa maqama rabbih jannatan, yaitu berdirinya dia di hadapan Allah. Yang lain mengatakan maqama rabbih, yaitu keagungan Allah, takut kepada keagungan Allah. Wa'lam annallaha qadirun, ketahuilah bahwasanya Allah mampu ala an yasluba, harus gitu ya, ada an yasluba angka quwwatak, Allah mampu untuk menghilangkan darimu kekuatanmu. Filahdzah, sekejap mata, sesaat saja. Seperti yang ma'ruf di dalam peperangan-peperangan, kita merasa sudah hebat dengan berbagai kapal terbang atau apa, jet pejuang, tahu-tahu tak jadi perang, tahu-tahu tak jadi penyerangan dan sebagainya. Fala tatakabar, maka jangan engkau menyombongkan diri. Wala tatabakhtar, jangan berjalan dengan angkuh. Fa amruka indallahi azza wa jalla hayyin, urusanmu di sisi Allah itu mudah, atau hayyin yaitu hina. Hayyin sih asalnya mudah ya. Anta la tu'jizullah, engkau tidak mampu untuk melemahkan Allah, yaitu tidak mampu untuk melepaskan diri dari Allah. Wallahu qadirun ayyasluba quwwatak, Allah mampu untuk menghilangkan kekuatanmu filahdzah, sekejap mata. Kam minan nas, alangkah banyaknya orang-orang man kana yamshi alal ard, dahulunya berjalan di muka bumi, wa yadhunnu annahu la aqwa min, menyangka tak ada yang lebih kuat dari dia. Seperti ucapan apa ya? Orang Ad itu ya, man asyadu minna quwwah. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyadu minhum quwwah. Thayyib. Wala ansyata min la aqwa minhu wala ansyata min, tak ada yang lebih rajin daripada dia. Wa idza bihi, ternyata dia filahdzah, sekejap mata, yusab, tertimpa bihadis, suatu
peristiwa. Masalan, misalkan fayang qalibu maslulan, sehingga berbaliklah dia menjadi orang yang maslul, yaitu yang lumpuh. La yuharriku la yataharraku minhu syai'. Tiada satupun anggota badannya yang mampu bergerak. Nauzubillah. Salaballahu azza wa jalla minhul quwwah. Allah azza wa jalla merampas darinya kekuatan. Wa rubbama ibtalah, boleh jadi Allah mengujinya azza wa jalla bima huwa a'zam, dengan perkara yang lebih besar. Wal rubbama aqabahu bima huwa asyad. Boleh jadi Allah menghukumnya dengan yang lebih keras. Fa fi sahih Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi fi hullah. Suatu ketika ada seorang lelaki yang berjalan fi hullah, yaitu memiliki pasangan pakaian atas bawah, yatabakhtaru biha, dengan pakaian itu dia menyombongkan diri, yaitu berjalan dengan angkuh. Tu'jibuhu nafsuh, dia merasa kagum dengan dirinya sendiri. Id khusifa bih, ternyata dia ditenggelamkan, dibenamkan ke dalam tanah. Fahuwa yatajaljalu fil ard, dia terbolak-balik di dalam tanah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, kalau dia mati. Tapi di alam kubur orang hidup terus, namanya di alam kubur, dibolak-balik. Jelas pening ya, naudzubillah. Pening kepala dan tak mampu kita berkata-kata, dibolak-balik sampai hari kiamat. Sementara di alam kubur jelas orang itu hidup. Wa shadaqa sallallahu alaihi wasallam wallahi inna hadzal haq. Demi Allah, sungguh ini adalah kebenaran. Hadza rajulu yatajaljal, orang ini berbolak-balik, wayatorib, bergoncang fil ardi, di dalam tanah, ila yaumil qiyamah. Sebagian pensyarah hadis ini mengatakan di antaranya jelas korun yang Allah benamkan. Bukan setelah dibenamkan kemudian mati tak ada apa-apa, jelas mengalami siksa kubur. Fa'alal muslim an yatanabbah, wajib atas muslim untuk mewaspadai, wa an yahdhar, sama sih ya, menghindar, mewaspadai juga, menyadari dan menghindari, wa an yusakhira quwwatah, mempergunakan kekuatannya, wa qudratah, dan kemampuannya, allati a'tahullah, yang Allah berikan kepadanya azza wajal, iyaha fi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, di dalam ketaatan. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.